Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dimanapun berada, yang semoga semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu ada dalam lindungan Allah dan ada dalam jaminannya. Para jamaah yang mulia, bahwasanya takwa kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah adalah sebagai sumber segala kebaikan. Dalam segala hal, baik secara zahir maupun secara batin, baik bagi diri kita maupun bagi yang lainnya, secara menyeluruh kepada manusia dan kepada selain manusia, baik di dunia maupun di alam barzakh maupun di akhirat kelak. Tidak ada manusia yang mampu membikin satu format yang mengakibatkan segala bentuk kebaikan dalam segala hal, meliputi tempat, meliputi waktu, dan segala situasi dan kondisi, meliputi alam, meliputi jihad, meliputi zat, meliputi semua sifat, meliputi semua perbuatan dan semua nama. Meliputi dunia, meliputi alam barzakh, meliputi alam akhirat.
terkecuali hanyalah Allah Jalla Jalaluhu, yaitu dengan menurunkan aturan ketakwaan kepada manusia dan bangsa jin tanpa harus berpikir, tanpa harus mengorbankan harta. Yang berarti tanpa harus capek, tanpa harus menguras tenaga, tanpa harus mengurus waktu, tanpa harus melibatkan banyak orang. Karena aturan takwa sudah dibikin oleh Allah dengan sempurna. Manusia dan bangsa jin tinggal percaya saja kepada Allah, kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Percaya kepada segala hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus dipercayai. Dan setelah percaya, lakukan apa yang harus dilakukan, jauhi apa yang harus dijauhi. Sudah segitu. Maka seketika secara otomatis segalanya akan berubah. Segalanya akan menjadi baik. Alam jasmaninya akan menjadi baik. Alam batiniyahnya, ruhaniyahnya akan menjadi baik. Masya Allah. Sifatnya menjadi baik, akhlaknya menjadi baik, niatnya menjadi baik, tujuan-tujuannya menjadi baik, perbuatannya menjadi baik, semua menjadi baik, ucapannya menjadi baik. Allah, hubungannya menjadi baik antara dirinya dengan Tuhannya, antara dirinya dengan dirinya sendiri, antara dirinya dengan yang lainnya. Dan alam menjadi baik, waktu menjadi baik, tempat menjadi baik, jihad menjadi baik, segalanya menjadi baik. Itulah hebatnya takwa. Artinya dalam segala perintah Allah jika dilakukan, maka akan lahir segala kebaikan. Dalam larangan Allah jika dijauhi, akan lahir segala kebaikan. Sebaliknya dalam perintah Allah jika tidak dilakukan, akan lahir warna-warni keburukan.
Dan dalam larangan Allah, jika dilakukan maka akan lahir pula keburukan-keburukan. Allah ini hebatnya aturan Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa bikin aturan seperti itu. Masya Allah. Ini sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengalahkan semua kekuatan akal makhluk. Ini sebagai bukti kebenaran yang tidak akan bisa dibantah. Allah maka kita semuanya diperintahkan oleh Allah harus bertakwa kepadanya, dan harus mewasiatkan takwa ini kepada yang lain. Maka dalam khutbah di setiap hari Jumat, Allah memerintahkan kepada setiap khatib harus mewasiatkan ketakwaan kepada hadirin di semua tempat. Dan wasiat bittaqwa ini dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sudah ditegakkan, dan tidak boleh padam sampai hari yang ditetapkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Akal manusia kalau yang sehat, jika menelusuri semua aturan-aturan Allah dalam hidup, maka akal ini akan tunduk, karena benar apa yang Allah Ta'ala firmankan, benar apa yang Rasul sabdakan sallallahu alaihi wasallam. Tentang efek daripada takwa. Jika takwa ini digarap dengan sempurna, dengan menyeluruh oleh manusia dan bangsa jin dalam kehidupan, maka maslahatlah seluruh urusan dunia dan seluruh urusan alam barzakh dan seluruh urusan akhirat dengan takwa ini. Manusia dan bangsa jin gak usah capek, gak usah.
Dari zaman Rasul diutus juga nggak ada manusia dan bangsa jin disuruh capek, enggak. Manusia dan bangsa jin syaratnya cuma dua: percaya dan mempraktekkan takwa tersebut. Percaya penuh kepada Allah, percaya penuh kepada utusan Allah. Hati itu begitu. Sudah percaya, lakukan. Takwa itu dengan sebenar-benarnya. Subhanallah. Allah yang disebut capeknya manusia dan bangsa jin ketika mau menjalankan ketakwaan itu sebetulnya hanya manusia dengan cara datang kepada ulama. Kalau dulu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam juga datang kepada mereka. Setelah Rasul tiada, maka yang meneruskan posisi Rasul adalah para ulama. Hadir saja dalam majelis ilmu Allah bersama ulama. Dengarkan. Bahkan tidak usah menulis. Ya. Tidak usah membaca tulisan. Ini hebatnya ajaran Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu hikmahnya tidak menulis, tidak membaca, tidak mengajarkan agama dengan cara menulis agar sahabat membacanya, atau dengan cara sahabat agar menuliskannya. Lah, tidak. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah menunjukkan betapa hebatnya ajaran Allah ini, betapa sempurnanya ajaran Allah ini, yang menunjukkan kepada Maha Benar ya Allah dan Rasulnya, bahwa ajaran Allah ini begitu akal makhluk semuanya tidak ada yang sanggup membantahnya. Kalau akalnya sehat, akal makhluk akan sujud. Akal makhluk akan mengatakan subhanallah, maha suci Allah dari segala sifat kekurangan. Jadi yang disebut capeknya atau yang disebut pengorbanan manusia dan bangsa jin untuk meraih segala kebaikan di dunia, dikubur di akhirat, bagi dirinya, bagi yang lainnya, bahkan bagi alam. Masya Allah, alam menjadi baik. Dan hanya dengan apa? Hanya dengan mengamalkan ketakwaan itu. Jadi pengorbanannya hanya datang kepada ulama.
hanya menyimak tanpa menulis. Setelah menyimak, ya, dengan hati yang penuh kepercayaan, dengan penerimaan yang tulus, ya, dengan betul-betul memahami, maka setelah itu jalankan. Begitu dijalankan, satu kali pertemuan ulama ketika membahas takwa dalam sisi apapun, lalu manusia menyimaknya dengan baik, lalu mengamalkannya dengan baik, dalam satu kali pertemuan maka akan merubah semua keadaan. Allah menjadi baik. Ketika ulama membahas tentang takwa dalam berhubungan diri kita dengan Tuhan, satu kali pertemuan saja kalau disimak, amalkan, langsung akan berubah. Ketika ulama membahas tentang takwa dalam berhubungan antara suami istri umpamanya, antara orang tua dan anak umpamanya, anak dan orang tua, antara kita dengan tetangga umpamanya, ya, antara guru dengan murid, murid dengan guru umpamanya, antara kita dengan Rasul umpamanya, antara kita dengan pemerintah, pemerintah dengan rakyatnya umpamanya, antara majikan dengan karyawannya, karyawannya dengan majikannya umpamanya, antara muslim dengan muslim umpamanya, antara kita dengan non muslim umpamanya, antara kita dengan binatang umpamanya, Masya Allah, antara kita dengan lingkungan, dengan alam ini, satu kali pertemuan saja, simak baik-baik, amalkan, pasti akan berubah. Pulang setelah mendengarkan apa yang dipaparkan oleh ulama, sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengamalkan, seketika jadi berubah. Berubah bagaimana? Berubah dari yang tidak baik jadi baik, tanpa harus menulis, tanpa harus membaca. Pokoknya simak saja, lakukan. Modalnya cuma dua, percayanya hati, ya, dan pengamalan. Nggak usah banyak berpikir, nggak usah. Dan pokoknya percaya saja. Tidak usah tahu kepada hikmahnya apa yang dilakukan, ya. Ya, ini hikmah daripada pengamalan kepada amal-amal soleh, hikmah daripada menjauhi segala yang dilarang. Apa sih hikmahnya? Sholat, puasa faidahnya apa, zakat faidahnya apa, haji faidahnya. Tanpa kita harus tahu, nanti akan kita rasakan, ya. Apa hikmahnya kita menjauhi ini yang dilarang oleh Allah? Gak usah pingin tahu, gak usah. Pokoknya lakukan apa yang diperintahkan, jauhi apa yang dilarang. Percaya hati penuh kepada Allah bahwa Allah tidak bohong. Percaya hati penuh kepada utusan Allah bahwa utusan Allah tidak bohong. Sudah.
Kenapa kita repot-repot? Ya, harus mengetahui apa ya faidahnya dari sholat itu, apa ya faidahnya dari wudhu, apa ya faidahnya dari mandi, apa ya faidahnya dari membersihkan dari najis, apa ya faidahnya memotong kuku, apa ya faidahnya umpamanya mendaung kumis, gitu kan, memotong ujung kumis, apa ya faidahnya mencabut bulu ketek atau bulu di seputar ya farji, apa ya, faidahnya saum, apa ya faidahnya zakat, apa ya faidahnya haji, apa ya faidahnya silaturahmi, apa ya faidahnya sedekah jariyah, apa ya faidahnya menolong sesama, apa ya faidahnya suami harus menafkahi istrinya, harus juga meniduri istrinya, harus juga menempatkan istrinya di tempat yang layak tinggal, memberi pakaian kepada istrinya, mengajar kepada istrinya, mengajarkan tentang ilmu agama, yaitu tentang takwa, dan mengajarkan tentang kemaslahatan hidup. Dan begitu pula sang istri, nggak usah mikir kenapa saya harus taat kepada suami, apa faidahnya, kan? Kenapa saya harus menyerahkan diri saya, badan saya dari ujung rambut sampai ya telapak kaki saya kepada suami saya? Kenapa saya harus minta izin, harus ada izin dari suami kalau keluar dari rumah, dan harus terjaga dari fitnah? Ini nggak usah dipikir oleh kita. Pokoknya dengar baik-baik arahan Allah, arahan utusan Allah melalui lisan ulama. Apa yang harus dilakukan, lakukan. Apa yang tidak boleh dilakukan, jauhi. Sudah. Dengan penuh kepercayaan, nanti buahnya akan dirasakan secara otomatis. Seperti kita, ya. Seperti kita memakan obat-obatan ketika sakit tanpa kita tahu faidahnya, tetap akan sembuh. Menjauhi racun, ya, tetap akan selamat. Kalau sebaliknya, kita sakit tapi kita tidak memakan obat, malah yang dimakan racun, walaupun tidak tahu apa madorotnya, tetap kita akan mati, gitu kan? Pahami oleh kita semuanya bahwa segala amal soleh itu adalah obat, segala amal soleh itu adalah vitamin, amal soleh itu adalah solusi. Segala amal soleh, segala amal salah itu racun. Segala amal salah itu ya mencelakakan, merugikan, menjadikan kita hina. Dan sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu kepada efek amal salah tersebut, seperti orang tidak tahu kepada efek dari amal soleh tersebut. Tetap dia ketika melakukan amal soleh, dia akan mendapatkan manfaatnya tanpa harus berpikir. Nah, jadi kalau begitu, masalah manusia celaka itu sebetulnya cuma dari dua hal, tidak dari banyak. Celaka di dunia, celaka di kubur, celaka di akhirat. Dari apa? Satu, dari tidak percaya. Yang kedua dari apa? Yang kedua dari sisi tidak mempraktekannya.
Percaya sih percaya, tapi tidak mempraktekkan takwa tersebut dalam kehidupan. Artinya tidak melakukan perintah, malah yang dilakukan larangan. Nah, itulah kecelakaan manusia dan bangsa jin di dunianya dan di alam akhiratnya. Insyaallah. Dan makanya disebutkan alladzina amanu wa kanu yattaqun, beriman bertakwa, percaya dan mempraktekkan ya ketakwaan ini, yakni melakukan perintah, menjauhi larangan tanpa harus berkorban banyak, baik waktu, pikiran, kan, atau apa saja. Enggak, tidak usah. Datang yang disebut pengorbanan, nanya apa? Datang kepada ulama, simak baik-baik, lalu ya sikapi dengan kepercayaan penuh dalam hati kita, lalu apa? Praktek sudah ya. Nah, jadi yang disebut sulit ya, manusia itu dalam beragama itu apa sih yang disebut menjadi sulit? Jadi yang disebut sulit itu karena manusia mempersulit dirinya sendiri. Padahal Allah tidak menjadikan agama itu sulit, tidak menjadikan menjalankan agama itu sulit, tidak. Ya, yang jadi sulit ya karena masalah ada di diri kamu. Kenapa kamu tidak percaya? Jadi sulit. Nah, yang mempersulit diri kamu sendiri. Kenapa kamu tidak langsung melakukannya? Ya, kenapa kamu cuma banyak bahas doang, tidak ada prakteknya? Ya, kenapa kamu menghabiskan waktu hanya ingin tahu apa sih faidahnya, apa sih? Nggak usah. Pokoknya percaya, dengar, subhanallah. Kamu akan merasakan langsung di dunia sebelum di akhirat. Di dunia sebelum di akhirat. Masya Allah. Ketenangan hati, ketenangan jiwa, ya, Masya Allah, kamu akan punya harapan, ya, masa depan yang gemilang, kelihatan oleh kamu surga. Jadi kamu bukan melihat kenikmatan dunia sampai mati kamu, tidak, tapi mata hati kamu akan memandang jauh sampai surga, pertemuan dengan Allah. Coba, ini kan masa depan yang gemilang ini. Hati kamu akan tenang, hati kamu akan lega. Karena saking kamu percaya kepada Allah, dimanapun kamu berada, kemanapun kamu melangkah, dalam segala situasi kondisi kamu, ingat ya, ketika hati yakin kepada Allah, Allah ada, Allah bersama kita, Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah mengurus kita, Allah. Lalu apa yang harus ditakutkan? Apa yang harus disedihkan? Kan? Lah, Allah ada kok, Allah mengurus kok, Allah mendengar kok, Allah. Dari sisi keyakinan saja, kepercayaan hati kepada Allah sudah tenang. Kamu sudah bisa bernafas lega karena matamu bukan hanya memandang kebahagiaan sampai mati, setelah mati sudah tertutup, tidak, tapi pandangan mata di dunia nikmat, di kubur nikmat, di akhirat nikmat Allah. Ya, bayangkan tuh, sampai mana? Sampai surga. Kelihatan dari sekarang, Masya Allah. Kenapa? Karena cuma percaya saja kamu itu. Percaya saja.
Kamu percaya bahwa dirimu bukan cuma diciptakan saja oleh Allah, tapi juga diurus, diatur segala sesuatunya. Bukan cuma kamu saja, semua alam semesta ini. Lahir ketenangan dalam hati. Masya Allah. Sehingga segalanya kamu tinggal kembali kepada Allah. Kamu punya tempat mencurhatkan segala urusan kamu, segala mulutmu yang terbaik. Kalau kamu curhat kepada si A, curhat kepada si B, semuanya tidak akan jadi solusi. Tapi setelah percaya kamu kepada Allah, dimanapun kamu berada, Allah ada. Allah melihat, Allah mendengar, Allah tahu. Ya, dimanapun, kapanpun kamu memohon kepada Allah, Allah akan menolongmu. Allah berjanji akan mengabulkan ya doamu. Nah, Masya Allah, sehingga kamu bisa curhat dimanapun dan kapanpun kepada Allah. Masya Allah, dimanapun kapanpun. Jadi itulah tempatan curhatan terbaik. Kamu bisa menyandarkan segala sesuatumu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketika disandarkan kepada Allah tidak akan tumbang. Allah itu baru dari sisi kepercayaan hati kepada Allah. Gak usah khawatir. Allah belum berbicara tentang ketika melakukan amalan-amalan yang Allah perintahkan. Dari situ kamu akan mendapatkan efek-efek positif yang luar biasa dalam kehidupanmu. Dari sisi kamu menjauhi segala larangan Allah, kamu pun juga akan merasakan efek-efek positif Allah. Ketika dalam hubunganmu dengan Tuhanmu dengan cara takwa, ketika hubunganmu dengan sesama ciptaan Tuhan dengan cara takwa, atau dengan diri kamu sendiri, kamu akan merasakan efek positif yang luar biasa. Allah tanpa harus menulis, tanpa harus membaca tulisan. Itulah hebatnya kenapa Nabi, gitu kan? Nabi tidak menulis, tidak membaca, tidak mengajarkan agama dengan cara menulis, dengan cara sahabat harus membaca atau menulis, lah, tidak. Ini membuktikan inilah gampangnya agama. Dan dengan yang gampang itu dahsyat lagi manfaatnya, dahsyat ini efek positifnya, dan gampang. Gak usah pakai nulis, harus bayar? Enggak usah bayar. Coba kalau datang ke sekolah bayar, harus bayar. Allah. Jadi modalnya apa? Berapa tadi? 2. 1 percaya, 2 praktek. Jadi nanti masalahnya kecelakaan, kerugian di dunia dan akhirat, ya 2 masalahnya. 1 karena tidak percaya, 2 karena tidak mempraktekkan. Cuma itu aja. Kamu cuma ngomong doang, ngaji sering, mendengar sering apa yang harus dilakukan, tapi kamu sampai sekarang tidak melakukannya. Apa yang dilarang oleh Allah malah kamu melakukannya. Ya sampai kapanpun, ya sampai kapanpun tidak akan ada solusi bagimu. Dan sampai kapanpun kamu tidak akan merasakan bagaimana efeknya beragama yang luar biasa itu. Kenapa? Karena kamu cuma percaya doang, cuma menyimak doang apa yang harus dilakukan, lalu tidak melakukan. Bahkan apa yang harus dijauhi malah kamu melakukan. Pahami oleh kita semua. Ya, semoga kalimat ini manfaat dan menjadi sebab hidayah bagi kita semua dan bagi semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan menjadi sebab perubahan dari tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahul Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.